Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Tilasis dari D4ME5B dengan NRP 0323040040. Dan di sini saya akan mempresentasikan tugas besar Dinstruk Dinamika Struktur Kapal, yaitu analisis indeks kenyamanan penumpang pada kapal Akikawa Maru. Kemudian untuk data kapal, yaitu untuk nama kapal Akikawa Maru, untuk panjang LOA yaitu 104,95 meter, untuk LWL 102,44 meter, dan LPP 98,5 meter, dan untuk lebarnya sendiri yaitu 16 meter, dan untuk tinggi syarat air yaitu 6,244 meter, dan untuk tinggi kapalnya sendiri yaitu 8,3 meter, dan untuk kecepatan kapalnya yaitu 15,1 knot, dan untuk CP yaitu 0,641, CM 0,979, CP 0,654. Dan untuk rute pelayaran saya ambil yaitu Surabaya Semarang, dan di sisi kanan ada gambar kapal, yaitu kapal dari kapal Akikawa Maru sendiri. Nah, kemudian untuk area operasional di sini untuk Surabaya, pelabuhan Surabaya yaitu Tanjung Perak. Nah, untuk Semarang yaitu Tanjung Emas. Dan untuk jarak dari Tanjung Perak ke Tanjung Emas yaitu ditempuh dengan jarak 194 mil, dan untuk waktu kurang lebih ditempuh sampai 13 jam. Kemudian untuk tujuan dari tugas ini yaitu yang pertama menganalisis gerakan kapal Akikawa Maru terhadap gelombang rute pelayaran, dan yang kedua menganalisis kenyamanan APK kapal Akikawa Maru terhadap respon gelombang. Kemudian untuk skenario pengukuran, yang pertama kondisi kapal full load, percobaan kondisi kapal dengan beban muatan penuh. Dan untuk titik lokasi pengukuran, di sini saya menggunakan 3 titik, yaitu yang pertama engine room, yang kedua pop deck, dan yang terakhir yaitu main deck. Dan untuk long passnya yaitu didapat minus 80 meter. Nah, kenapa bisa minus 80 meter? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Dan sama halnya untuk height-nya. Dan di sini untuk height-nya, untuk engine room didapat yaitu 1 meter, dan untuk pop deck yaitu 10,7 meter, dan untuk main deck yaitu didapat 8,3 meter. Jadi untuk long pass dan juga height-nya nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Kemudian untuk mode kecepatan kapal. Nah, di sini ada slow speed, service speed. Dan untuk slow speednya sendiri didapat 12,08. Kenapa bisa ada 12,08? Dikarenakan untuk kapal saya sendiri dengan kecepatan yaitu kecepatan asli 15,1 knot, dan 80%-nya yaitu 12,08 knot. Nah, kemudian untuk service speed-nya otomatis 15,1 knot ya, karena kecepatan sesungguhnya. Kemudian untuk arah datanya gelombang, yang pertama beam sis, untuk headingnya yaitu 90 derajat, dan untuk heat sis-nya untuk headingnya yaitu 180 derajat. Nah, untuk skenario pengukuran saya menggunakan di perairan Indonesia, dikarenakan untuk rute pelayaran saya di Indonesia, Surabaya Semarang. Dan untuk sistemnya saya menggunakan sistem 2, 3, 4, 5, dan 6, yaitu smooth, slack, moderate, rough, very rough. Dan untuk cara headnya yaitu 1,2765 HS. Dan untuk HS state 2 yaitu 0,4 meter, state 4 yaitu 1 meter, state 4 yaitu 2 meter, state 5 yaitu 3 meter, state 6 yaitu 5 meter.
Dan untuk cara hacknya untuk sistem 2 yaitu 0,511 dan sistem 3 yaitu 1,2765, sistem 4 yaitu 2,553, sistem 5 yaitu 3,8295, dan yang terakhir untuk sistem 6 yaitu 6,2835. Kemudian untuk batasan-batasan, kriteria safekeeping yang akan digunakan pada penelitian ini merupakan kriteria yang akan dibuat oleh US Navy sebagaimana yang diutarakan dalam makalahnya. Kriteria yang dikembangkan general kriteria pada kapal yang memiliki penumpang dengan keterangan sebagai berikut. Untuk have significant acceleration yaitu 1,962 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk roll, amplitude roll rata-rata yaitu 12 derajat. Untuk pitch, amplitude pitch rata-rata yaitu 3 derajat. Nah, kemudian mendesain lambung kapal. Nah, di sini untuk mendesain lambung kapal kita menggunakan Masuf Modeler. Nah, di sini yaitu sebenarnya tugas di semester sebelumnya. Nah, jadi di Masuf Modeler data kapal kita input ke dalam Masuf Modeler dan didapat hasil sebagai berikut. Nah, kemudian input data di Masuf mesin itu kelanjutan dari Masuf Modeler. Jadi data kapal kita yaitu untuk Masuf Modeler kita input ke dalam Masuf mesin. Kemudian untuk pengambilan data, di sini kan untuk data kapal. Ini untuk kecepatan itu yang tadi sudah saya jelaskan, dan ini titik lokasi engine room minus 81 dan sebagainya. Nah, untuk jadi dari setelah masuk modeler kita input data ke dalam masuk Mation. Di sini kita input data seperti sebelumnya, seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu untuk pertama ada 3 titik yaitu engine room, pop deck, dan main deck. Nah, kenapa untuk lompasnya kita dapat minus 80 meter? Dikarenakan jadi kita ukur dari tinggi dari FP. Jadi untuk FP-nya di sini untuk FP kita tarik dimensi sampai di engine room. Nah, di sini itu terserah, tidak ada ketentuan, melainkan terserah di frame berapa. Yang terpenting masih di dalam engine room. Jadi itu untuk ketentuan ABK kapalnya. Untuk manusianya dia berada di frame berapa, di posisi berapa. Nah, kemudian untuk height-nya, untuk engine room didapat 1 meter, pop deck 10,7, dan untuk main deck 8,3. Nah, kalau untuk height-nya sendiri itu kita ukur dari baseline. Jadi dari baseline ke engine room, baseline ke pop deck, baseline ke main deck dengan contoh. Jadi untuk dari baseline sampai ke engine room, dari baseline sampai engine room kita dapat 1. Kemudian sampai main deck kita dapat 8,3. Kemudian sampai pop deck 10,7. Nah, itu data dari kapal saya sendiri. Nah, untuk height-nya itu didapat dari pengukuran dari baseline ke tiap-tiap titik. Nah, kemudian untuk speed kita masukkan juga yaitu 12 untuk slow speednya ya. Untuk slow speednya yaitu 12,08, untuk steady speed 15,1. Nah, untuk heading yaitu basis 90 derajat, hitsis 180 derajat. Untuk spektra kita pakai sistem 2, 3 sampai 6. Nah, kemudian untuk pengambilan datanya sendiri. Nah, untuk pengambilan data, nah di sini
untuk heat seat 180 derajat, speed 12,08. Nah, untuk parameter di sini untuk have motion, roll motion, pitch motion, terus untuk have velocity, roll velocity, pitch velocity, have acceleration, roll acceleration, pitch acceleration. Nah, di sini untuk ini 0,4, 1, 2, 4, 2, 3 dan 5 itu yaitu untuk sistem 1, untuk sistem 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Nah, untuk pengambilan datanya sendiri yaitu didapat dari Maxwell quotient, yaitu sebagai berikut. Jadi didapat dari dapat untuk have motion, roll motion, pitch motion, have velocity. Nah, untuk datanya kita ambil dari sebelah sini. Nah, untuk RMS nya sendiri ya, jadi kita copy aja, kita copy ke Excel. Jadi sesuai apa yang kita butuhkan. Contoh kita mulai dari awal. Jadi untuk sistem 2, untuk beam nya yang 90 derajat, untuk speednya yaitu slow speed yang 12,08. Nah, didapat sebagai berikut. Nah, tinggal nanti masukkan ke dalam Excel di sebelah sini. Nah, kan di sini untuk heat seat 180. Nah, kemudian untuk sistem 3 sama halnya, nanti tinggal kita ganti saja. Jadi di sebelah sini kita ganti, nanti akan berubah. Nah, dia otomatis akan berubah. Jadi dan seterusnya sampai pengambilan data, semua data kita ambil. Nah, kemudian ini sama halnya nanti untuk speed 15,1 juga sama halnya. Nah, kemudian untuk di sini untuk umum dan batasan gelombang, di sini adalah inputan data. Dia terekod dari input hasil rekapan. Jadi dia otomatis akan berubah dan didapat hasil sebagai berikut. Nah, kemudian untuk pengambilan data yang berikutnya yaitu untuk MSI, MSI-SM dan juga MIII. Nah, untuk pengambilan data ini didapat dari mana? Nah, dia sama halnya, cuman hanya beda pengambilannya. Jadi untuk contoh kita ambil stage 2. Nah, untuk MSI, nah di sini engine room. Di engine room beam sys dan untuk kecepatannya 12,08 dan untuk sistem 2. Ini untuk contoh. Jadi nanti kita tinggal untuk speednya udah, beam sysnya sudah 90 derajat. Nah, untuk sistemnya udah kita ganti kedua juga. Nah, kita ambil di sebelah sini. Untuk engine room, nah engine room kita jadi datanya kita ambil yang di sebelah sini. Jadi 0,206. 0,206. Nah, sama halnya untuk untuk pop deck sama halnya. Jadi pop deck, main deck, nah tinggal kita scroll aja ke bawah. Untuk pop deck di sebelah sini, untuk main deck ada di sebelah sini. Nah, untuk main deck SM, nah kita ambil di RMS nya gitu. Nah, kemudian untuk MSI SM, nah ini nanti ambil satu persatu ya. Jadi stage 2, 3, 4, 5 dan 6. Tinggal nanti sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Untuk kecepatan 12,08 knot, 15,1 knot, dan untuk arahnya yaitu beam sys atau heat sys gitu. Nah, kemudian untuk MSI SM, nah
data didapat dari mana, yaitu untuk MSISM yaitu didapat dari untuk SM ini ya, kita input datanya dari sebelah sini 0,349. Nah ini kan untuk sistem 2 ya, 0,349, jadi 0,349. Nah nanti pengambilan datanya sama halnya kayak seperti sebelumnya. Kemudian untuk MII, nah ini didapat dari mana? Nah, dia sama halnya, cuman dia diambil dari sebelah sini. Nah, jadi MII, engine room MII. Nah, di sini 0. Kenapa? Ya memang tidak ada tidak memiliki nominal. Tapi lain ceritanya kalau kita ganti, contoh dia di headset kecepatan 15. Nah dia muncul nilainya yaitu 0,035, dan dari pengambilan data kabel saya yaitu didapat seperti berikut, itu hanya untuk MI nya didapat di seperti ini. Jadi untuk untuk input data masuk motion yaitu seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata atau penjelasan yang kurang jelas, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.